Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun Anda membuka channel ini. Ketemu lagi dengan saya. Kini saya akan mengulas tentang kemerdekaan. 3 hari lagi kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari penjajahan negara lain. Yang berarti merdeka bebas dari segala penjajahan. Nah, untuk menjadi merdeka harus mandiri, berdiri sendiri, mempunyai area atau daerah sendiri, rakyat sendiri, pimpinan sendiri, perundang-undangan sendiri, dan yang penting lagi diakui oleh negara lain. Sebuah negara menjadi merdeka atau mempunyai otonomi sendiri sebagai negara, syaratnya adalah itu. Pasti punya pemimpin, punya rakyat, punya daerah geografisnya, batas-batas kenegaraannya, kemudian perundang-undangannya, peraturannya, dan diakui oleh negara lain. Saudaraku yang terkasih, merdeka adalah bebas, bebas dari penjajahan. Namun kalau kita tilik lebih mendalam, apakah benar seseorang itu bebas sebebas-bebasnya? Bisa melakukan apa saja, kemudian tidak terbelenggu oleh berbagai hal. Nonsens, omong kosong. Jadi orang merdeka belum tentu bisa membuat atau melakukan segala sesuatu dengan semau-maunya. Karena apa? Karena ada perundang-undangan, ada peraturan yang membatasi. Jadi bebas terbatas akhirnya. Dan apakah betul-betul seorang yang merdeka itu betul-betul merdeka jasmani rohani? Juga belum bisa terdeteksi kebenarannya. Saudaraku, bebas yang terbatas antara bebas dan terbelenggu, dua-duanya silih berganti di dalam kehidupan ini. Bebas dari penjajah, tapi kemudian terbelenggu oleh kemiskinan. Bebas dari kemiskinan, tetapi terbelenggu oleh kecerdasan manusia. Dan sebagainya. Atau sebaliknya, bebas merdeka, tetapi terbelenggu oleh kebodohan manusia. Jadi, merdeka bukan berarti merdeka secara arbitrter, secara sewenang-wenang, bebas tapi tetap terbatas. Karena kita hidup di lingkungan masyarakat yang punya etika, estetika, dan hukum norma-norma kebudayaan yang justru itu kita buat untuk membatasi kebebasan kita. Saudaraku, jadi jelas bahwa yang namanya merdeka jangan diartikan secara luas bebas segalanya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu
untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudaraku, Indonesia ketika mencapai kemerdekaan dibayar lunas dengan darah perjuangan pahlawan-pahlawan kita untuk meraih kemerdekaan. Bukan hal yang mudah. Tetapi di satu sisi adalah syukur kepada Tuhan. Karena apa? Tanpa campur tangan Tuhan, mustahil kita bisa merdeka. Artinya apa? Bahwa kemerdekaan yang diperjuangkan itu intinya tetap sebagai anugerah Tuhan. Tuhanlah yang memberi kebebasan kepada kita. Nah, karena Tuhan yang memberi kebebasan kepada kita, maka selayaknya kalau kita selalu memanfaatkan anugerah itu sebaik-baiknya. Jangan malahan digunakan sebagai alat untuk melakukan penjajahan berikutnya. Merdeka karena bisa menguasai diri sendiri, kekayaan negara sendiri, maka kekayaannya digunakan untuk kepentingan diri atau kelompoknya. Itulah yang menyalahgunakan kemerdekaan. Meski sudah tahu kita bahwa kita kaya, bahwa kalau kita mengambil jatah orang lain itu dosa, tetapi orang-orang banyak yang masih melakukan hal itu. Mengapa? Karena dia dikuasai oleh roh jahat, roh yang tidak mendukung kebenaran Allah. Apa itu? Mendukung setan. Setan selalu menggoda manusia untuk memanfaatkan apa yang dianugerahkan kepada kita. Kemudian kita dibalik oleh iblis, setan, agar menentang itu. Dan dia punya teman. Saudara-saudaraku, inilah yang kemudian merdeka itu menjadi justru tidak pada tempatnya. Merdeka yang terbelenggu, merdeka yang disalahgunakan oleh orang-orang yang mencoba memanfaatkan peluang itu justru untuk menjajah sesamanya, teman sendiri, saudara sendiri. Yang namanya iblis pasti tidak punya rasa kasihan, mengambil korupsi barang atau banyak harta, tidak peduli nasib saudara sendiri. Yang penting dia kaya. Saudaraku, itulah manusia. Manusia yang diberi kemerdekaan tetapi tidak bisa memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebenaran dan kebaikan. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi merdeka itu
merdeka dari beban penjajahan, beban dosa. Segala beban yang membuat kita merasa terbelenggu, itulah yang namanya ketidakmerdekaan. Kalau Tuhan sudah memerdekakan saudara, artinya menghilangkan segala beban yang Anda tanggung, seperti Anda punya hutang, kemudian hutang itu dilunasi oleh majikan saudara, berarti beban hutang saudara adalah nol. Anda tidak punya beban. Bagaimana Anda bersikap kalau sudah dimerdekakan oleh majikan saudara, hutang saudara dianggap lunas? Ya tentu saja berterima kasih. Tidak malahan minta hutang lagi, nanti minta digratiskan lagi, tidak usah bayar hutang. Itulah namanya orang yang tidak mau bersyukur, orang yang tidak mau mengikuti jalan kebenaran. Dia tidak mau menjadi hamba kebenaran, tetapi dia justru mau menjadi hamba kejahatan bersama iblis. Saudaraku, jadi jelaslah di sini, kalau Anda berpihak pada kebenaran, berarti Anda mengikuti Roh Kudus. Tetapi kalau Anda menentang kebenaran, adalah mengikut roh jahat. Tinggal pilih saudaraku. Pengen bebas yang mana? Bebas yang anugerah atau bebas yang menjahati orang lain? Saudara-saudaraku yang terkasih, kita gampang untuk mengucapkan merdeka. Kita sering ngajar merdeka, tetapi dalam tingkah laku sehari-hari, cara bicara, bersikap, berbuat pada orang lain, apakah saudara sudah merdeka? Apakah saudara sudah bisa melepaskan dari beban kejahatan? Tidak mungkin. Maka sering kita selalu berserah kepada Tuhan. Karena memang merdeka itu merupakan panggilan dari Tuhan, bukan karena usaha kita, tetapi memang saudara dipanggil untuk merdeka. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara-saudaraku, jelas di dalam Galatia 5 ayat 13 bahwa Anda, saudara semua, saya itu diberi kemerdekaan. Maka kemerdekaan itu gunakanlah untuk melayani tentang hal-hal yang baik dan benar kepada sesama kita. Yang baik dan yang benar itu yang mana? Larangan Tuhan harus dipatuhi, jangan dilakukan. Kehendak Tuhan harus Anda lakukan di dalam segala segi kehidupan. Itulah yang namanya
melayani kehendak Tuhan. Sehingga kalau kita diberi kemerdekaan, maka sikap kita kepada sesama harus selalu baik dan benar. Menghujat baik atau benar, jelas itu tidak baik dan tidak benar. Memfitnah baik atau benar, jelas itu tidak baik dan tidak benar. Tidak mau memberi sedekah kepada orang lain, baik atau benar, jelas itu tidak baik dan tidak benar. Orang yang sudah dewasa pasti tahu itu. Tetapi mengapa di dalam kehidupan sehari-hari itu tidak ada juga yang masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, karena dia tergoda oleh iblis. Jadi bisa dijadikan ukuran. Orang yang terpengaruh oleh iblis pasti dia melakukan hal-hal yang sifatnya jahat. Tetapi kalau itu kehendak Allah, pasti baik dan benar. Kemudian masih dicari lagi ukurannya. Yang baik dan benar itu yang bagaimana? Karena kadang-kadang orang mengatakan yang dikatakan sekelompok orang itu baik, ya baik, sedangkan yang lain tidak baik. Dia yang benar, yang lain tidak benar. Itu ukuran secara subjektif dari mereka. Meski demikian, secara umum Anda bisa melihat bahwa ada nilai-nilai kebenaran secara umum yang berlaku di masyarakat manapun. Yang namanya membunuh pasti dosa. Yang namanya memfitnah pasti dosa. Itu berlaku dimanapun. Yang namanya orang pasti jatuh cinta, itu berlaku di manusia dalam bentuk dan model apapun. Itu nilai-nilai yang umum dialami manusia, sehingga bisa untuk mendeteksi apakah yang kita lakukan itu benar atau tidak. Secara umum orang mengatakan itu benar, berarti yang mengatakan hanya sebagian itu adalah terlalu subjektif. Tapi kadang-kadang dalam perkembangan zaman, sesuatu yang dikatakan salah, tetapi disampaikan secara terus-menerus sebagai suatu kebenaran, dan orang menjadi percaya pada kebenaran yang disampaikan itu, berarti dia larut di dalam jebakan iblis. Dia sudah tidak bisa memisahkan antara yang benar dan yang salah. Dia tidak bisa memisahkan antara dosa dan tidak dosa. Saudaraku, kemerdekaan dari dosa itulah umum bagi orang-orang percaya. Segala tindakan kejahatan adalah dosa. Merdeka adalah lepas dari dosa. Bisakah saudara lepas dari dosa? Nonsen. Kita tidak bisa lepas dari dosa. Setiap hari kita tetap digoda terus oleh iblis untuk jatuh ke dalam dosa. Tinggal kita mampu tidak, dan selalu berdoa agar kita selalu di tangan Tuhan, dibimbing oleh Roh Kudus, dan dijauhkan dari segala yang jahat.
Bagaimana caranya? Caranya adalah Anda harus selalu menomorsatukan yang namanya kasih. Itulah senjata paling utama untuk mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Anda akan diminimalisir ya, minimal. Itu Anda akan terlepas dari segala godaan. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudaraku, perang melawan dosa itulah iman Kristen. Segala bentuk dosa harus menjadi lawan kita. Bukan manusia lawan kita. Bukan negara lawan kita. Bukan kelompok tertentu yang menjadi lawan kita. Yang menjadi lawan kita agar kita bisa merdeka adalah dosa. Siapa yang membuat dosa? Siapa yang selalu merayu agar kita berbuat dosa? Setan. Setanlah yang selalu merayu. Ada di sekeliling kita. Ada selalu di dalam hati kita untuk merayu kita berbuat yang tidak benar. Dan yang selalu membawa kita jatuh ke dalam dosa. Saudaraku, mari kita lawan. Kita manfaatkan merdeka dari segala belenggu. Dan yang paling utama adalah belenggu dosa yang dibuat oleh setan. Kita akan selalu berdoa dan selalu menyerahkan diri kita di hadirat Tuhan agar selalu terluput dari segala godaan setan. Mantapkan iman dengan merdeka. Marilah kita kasihi sesama, mengasihi, melayani. Itulah kunci. Selalu memberi dan tidak meminta. Usahakan untuk bisa melayani secara terus-menerus. Usahakan untuk selalu memberi secara terus-menerus. Dan usahakan untuk tidak meminta-minta. Dan usahakan untuk tidak berbuat sok kuasa. Tetapi selalu saudara melayani kehendak sesama. Bisakah itu kita lakukan? Memang tidak mungkin. Tetapi setidak-tidaknya kita akan selalu berusaha untuk berbuat yang sebaik-baiknya seturut dengan kehendak Allah dengan kasih. Siapapun itu, saudara harus mengasihi. Apakah itu kaya, miskin, pandai, bodoh, normal, tidak normal, teman atau musuh, semuanya harus dikasihi. Karena apa?
karena mereka selalu diintai oleh setan untuk berbuat tidak kasih. Jelas saudaraku, merdeka adalah bebas dari dosa. Kita sudah diberi anugerah kemerdekaan, maka layanilah dan kasihilah sesamamu manusia. Tuhan memberkati. Amin.